Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Leli. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang batu empedu. Sebelumnya sih saya sudah pernah membahas tentang bagaimana saya terkena batu empedu sampai saya bersih dari batu empedu. Mungkin kalian bisa ngecek di video saya sebelumnya ya. Tapi di video kali ini saya akan membahas lebih detail, sedetail-detailnya yang saya ingat. Soalnya kejadiannya sudah lama sih. Nah, jadi ini adalah amplop hasil USG saya selama kurang lebih 1 tahun. Ada 1, ada 2, terus kemudian ini 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya. Jadi di sini saya akan menceritakan detailnya dari tanggal 9 bulan 10 2017. Ini awal mula saya mengetahui ada batu empedu di kantong empedu saya. Sampai di tanggal 18 bulan 12 tahun 2017. Ya, saya akan menceritakan periode ini. Semoga membantu kalian yang sedang mencari informasi tentang batu empedu. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, buat kalian yang tulisan subscribe-nya masih berwarna merah, tolong diklik ya supaya warnanya menjadi hitam. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika saya mengupload video baru. Oke, kita langsung saja ya. Jadi dulu saya itu sering banget mengeluhkan sakit mah. Gejalanya mirip sakit mah. Seperti jika saya makan pedas, saya sakit mah. Terus saya makan santan, saya sakit mah. Apalagi kalau saya telat makan, saya sakit mah. Dulu itu pola makan saya itu amburadul guys. Sering diet, nggak jelas. Pola makan juga nggak jelas. Pola pikir juga nggak jelas. Contohnya saya itu jarang makan. Saya paling tahan banget untuk tidak makan 1 hari. Tapi sekalinya makan itu makan malam. Dan itu mungkin makan nasi goreng, jajan di pinggir jalan, yang kita tidak tahu kualitas minyaknya. Terus makan bakso itu selalu pedas, suka juga lemak, kulit ikan, kulit ayam, kulit bebek juga saya suka. Saya juga sering diet, tapi dietnya diet gak jelas gitu, tapi suka ngemil. Terus saya juga sedikit-sedikit saya pikiran, sedikit-sedikit saya memendam perasaan. Entahlah, mungkin ada dendam tersembunyi. No! Nah, tapi yang saya herannya, dengan pola makan yang sama, tapi nggak semua orang kena batu empedu. Banyak teman-teman saya yang pola makan kayak saya, tapi dia nggak ada batu empedu, dan dia juga tidak ada sakit mah. Ya mungkin itulah takdir saya. Jadi Allah memberikan peringatan buat saya. Harus selalu bersyukur. Bersyukur dengan berat badan yang sudah ada. Tidak usah minta kurus. Yang penting sehat. Dan lagi kita tidak boleh menyimpan dendam. Kita harus lebih pasrah, lebih ikhlas untuk menjalani hidup ini. Setiap teguran dari Allah itu pasti manusia memiliki jalan masing-masing. Ups, jadi ceramah deh.
Jadi di sini kan saya periksa batu empedu itu di bulan 10 2017. Nah, di bulan Juli kalau nggak salah, dulu kan bulan Juli itu Idul Fitri. Nah, di hari Idul Fitri itu saya makan bakso. Di situ pertama kali saya ngerasain mah, tapi seperti bukan mah, seperti ada yang mengganjal di bagian perut kanan atas. Itu yang saya rasakan, tapi dulu saya taunya itu mah. Tapi itu baru pertama kali yang saya rasakan benar-benar ada yang mengganjal di perut bagian kanan atas. Nah itu saya udah minum waktu itu untuk obat emah, saya minumnya Promah ya. Saya minum Promah nggak kunjung sembuh. Jadi dalam satu hari itu saya lebaran berkunjung di rumah saudara-saudara dengan menahan rasa sakit. Saya tahan. Tapi saya masih makan bakso sih guys, karena saya tidak tahu kalau itu pantangannya. Jadi saya makan seperti biasa, apa adanya makanan di meja, opor ayam, opor bebek, bakso, apalagi bakso urat, enak. Nah terus hari kedua lebaran. Jadi hari kedua lebaran itu juga rasanya masih sama. Rasanya itu hilang, tiba-tiba muncul dalam jangka berjam-jam yang panjang, lalu tiba-tiba hilang. Seperti itu rasanya. Dan ketika malam, pernah itu malam sakit banget. Sampai saya merasa, ya keringat dingin sih. Keringat dingin. Emang beberapa teman juga ada yang nanya, keringat dingin nggak waktu ada batu empedu? Seingat saya sih kayaknya ya keringat dingin sih. Terus kalau panas tidak ya, saya tidak panas. Lalu saya merasakan seperti sudah tidak kuat, tapi saya takut untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi saya tahan di kamar dan saya juga sempat berpikir, saya masih bisa melihat hari esok tidak ya? Saya masih sempat seperti itu karena saya benar-benar merasakan sakit, tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, tidak bisa berbaring ke kanan, ke kiri. Saya tidak tahu, saya harus di posisi seperti apa yang merasakan nyaman, karena ada rasa yang sangat sakit di bagian perut sebelah kanan atas. Dan juga di punggung, bagian punggung pegel banget rasanya. Saya juga mengalami muntah-muntah yang sangat parah, sampai berasa pahit, asem, pokoknya parah banget pokoknya. Juga lemes. Itu saya tahan sampai pagi ternyata guys, saya tahan pagi. Saya minum obat Promah juga nggak ada reaksi. Nah kemudian paginya, sudah tiba pagi, itu hari ketiga lebaran. Hari ketiga lebaran, seperti biasa dong, kita masih jalan-jalan bersama keluarga, berkunjung di rumah saudara-saudara, dan makanannya juga kalian tahu sendiri guys, ada opor, selalu pokoknya yang bersantan-santan dan berlemak-lemak. Nah di situ saya tetap makan, saya makan seperti biasa tapi sedikit. Karena kalau saya kenyang, aduh sakitnya nggak tertahankan pokoknya. Terus saya sudah nggak kuat dan akhirnya hari keempat ada dokter praktek yang buka. Saya datang ke dokter praktek umum, saya diperiksa, saya minta USG waktu itu karena saya merasa tidak ada yang beres di dalam perut saya ini. Saya merasa bukan mah biasa. Tetapi ketika saya minta USG, dokter tidak menyarankan untuk USG, katanya tidak perlu USG. Dan saya hanya diperiksa di bagian perut, di punggung itu rasanya pegel, tapi dipijit itu nggak ada perubahan, nggak ada rasa efek lega, nggak ada. Jadi masih pegel sekali dok, saya tanya gitu. Setelah diperiksa, dokter hanya ngasih obat obat Milanta 1 botol yang besar. Itu obat Milanta cair, saya dikasih, dan ada lagi beberapa vitamin.
Dan saya pulang, dokter berpesan kalau obat ini sudah habis dan belum ada perubahan, suruh balik lagi. Dan saya kasih habis obat Milanta itu dan vitamin-vitaminnya, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi sakitnya itu masih sakit, hilang. Sakit, hilang. Terutama jika saya makan bersantan, guys. Itu yang saya rasakan. Setiap saya makan yang bersantan langsung kambuh. Nah, kemudian saya nggak balik ke dokter sih. Ketika itu saya pasrah, soalnya saya minum obat mah nggak ada perubahan sama sekali. Ya udah, saya biarin aja, saya tahan aja setiap harinya seperti itu. Setiap hari itu juga mulut sampai tenggorokan sini itu rasanya pahit banget, memang asem rasanya. Mungkin itu disebabkan dari asam lambung. Nggak nafsu makan, saya juga dulu itu merasakan kecemasan yang sangat berlebihan, seperti takut mati. Pikiran saya itu seakan itu sudah ada firasat kayak gitu, jadi takut aja, takut mati. Saya juga takut untuk ketemu orang. Saya kalau dengar suara yang kenceng, dengerin musik yang keras itu juga saya takut. Pokoknya hati itu nggak tenang. Entahlah, pikiran saya itu selalu saja takut. Nah, ternyata perasaan itu adalah sakit anxiety, sakit kecemasan yang berlebihan. Kaki tangan juga berasa dingin, muka badan terlihat pucat banget ketika itu. Di posisi ini makan saya masih bubur ayam. Jadi selayaknya orang sakit ya, makannya itu bubur ayam, sayur, tapi sayurnya itu masih dimasak dengan penyedap rasa. Terus kemudian itu juga bebarengan dengan saya berhenti KB ya, saya berhenti suntik KB. Dan saya datang bulan tidak berhenti-berhenti. 1 minggu lebih tidak berhenti-berhenti, dan ketika berhenti cuma 1 hari, 2 hari berhenti, lalu lanjut lagi datang bulan lagi selama 1 minggu lebih sampai 2 minggu nggak berhenti. Saya takut dong kalau ada apa-apa. Lalu saya pergi ke dokter kandungan. Saya periksa. Nah, di situ kata dokter kandungan tidak ada masalah sih di dalam rahim saya. Dokter kandungan juga USG perut saya, tidak ada masalah, aman semua. Dan lalu saya dikasih obat untuk 1 minggu. Saya pulang, menghabiskan obat itu selama 1 minggu. Nah, datang haid saya memang berhenti, tetapi setelah obat habis datang lagi 1 minggu lebih, nggak berhenti-berhenti. Dan akhirnya saya pergi ke dokter umum yang berbeda. Jadi ini dokter umum yang berbeda ya, bukan dokter yang pertama kali saya datang itu, bukan. Dan bukan dokter kandungan yang saya datang itu juga bukan. Jadi ini dokter umum yang berbeda. Nah, saya datang ke dokter itu, lalu kemudian saya di USG lengkap, abdomen ya lengkap. Setelah di USG, menemukan ada sesuatu di dalam perut saya. Raut wajahnya seperti kayak kaget gitu sih dokter, tapi saya curiga, ini ada apa ini ya? Ada apa ini ya, dalam hati seperti itu. Saya tanya, ada apa dok? Kenapa? Dokter cuma menjawab, enggak. Dokter cuma menjawab santai seperti itu, enggak. Oh ya, dokter pas USG di bagian kantong empedu, dokter sempat bilang begini sambil menekan itu ya, dokter bilang begini, di daerah sini sakit nggak? Saya bilang enggak dok. Ya. Dokter cuman seperti itu. Saya dalam hati juga dak dik duk, ini kenapa nih ya dokter seperti itu. Dan akhirnya USG telah dilakukan selesai, dokter kembali ke kursinya sambil membawa hasil print dari USG saya itu. Dan dokter menjelaskan perlahan-lahan. Saya mendengarkan dengan muka tegang. Dokter bilang,
Di sini aman sih, semuanya aman. Kandungannya aman, cuman ada sedikit gejala infeksi saluran kencing. Kalau nggak salah, dokter sempat bilang seperti itu. Dan di sini ada batu empedu. Saya lempeng aja, saya bilang, hah, batu empedu itu apa, Dok? Dokter menjawab, Ya, ada batu empedu seperti timbunan lemak yang tidak bisa keluar dari kantong empedu. oh, saya menjawab seperti itu. Ada tanda tanya, batu empedu itu apa? Di dalam hati saya sih seperti itu. Terus dokter bilang sama saya, dokter tanya, Pernah sakit perut nggak? saya bilang enggak. Saya bilangnya gitu sih. Oh, nggak pernah sakit perut. Terus pas di tengah-tengah pembicaraan, saya langsung ingat tiba-tiba, oh ya dok, saya pernah kemarin waktu lebaran makan santan, itu perut saya sakit banget dok, di sebelah kanan. Jadi itu sakit emah. Apa seperti itu dok, sakit batu empedu? Dokter sambil mangguk-mangguk, Iya, bisa jadi seperti itu. Memang gejalanya sama dengan sakit emah atau sakit lambung. Jadi gejalanya sama. Jadi rata-rata orang itu banyak yang tidak mengetahui bahwa di dalam perutnya ada batu empedu. Jadi mereka kira emah atau sakit lambung. Padahal ada batu empedu. Banyak orang yang mengira seperti itu. oh iya berarti bener dok. Saya itu sering banget sakit emah, sedikit-sedikit sakit emah. Salah makan sakit emah, telat makan sakit emah. Jadi seperti itu dok. Kalau misalkan saya lagi sakit emah, saya minum obat emah itu tidak sembuh. Rasanya itu masih sakit, terus hilang. Sakit, terus tiba-tiba hilang. Rasanya masih seperti itu dok. Terus dokter bilang begini, Iya, kalau sakit batu empedu diobati dengan obat mah ya nggak akan bisa sembuh karena itu kan bukan obatnya. jadi kata dokter saya kalau sakit batu empedu itu tidak bisa diobati dengan obat sakit emah. Nah makanya teman-teman jangan salah obat ya. Kalau misalkan sakit emah tidak kunjung sembuh, nah kalian bisa coba cek USG abdomen lengkap ya, supaya kalian tahu posisi kantong empedu kalian itu ada batu empedunya apa tidak. Kalau misalkan ada batu empedunya, berarti kalian stop minum obat mah. Karena untuk batu empedu itu obatnya ya Urdaflak, kalau enggak Estasor yang diresepkan oleh dokter ya. Jadi jangan salah minum supaya pengobatannya tepat. Itu kata dokter saya seperti itu. Singkat cerita, saya pulanglah. Saya cari tahu di Google, saya banyak cari tahu sakit batu empedu itu apa. Kurang lebih sedikitnya saya sudah mengetahui sakit batu empedu itu apa. Oh iya begitu. Dan akhirnya saya pulang, saya meminum obat dari dokter, meminum obat yang untuk menstruasi yang tadi saya minum sampai habis. Obat batu empedu yang dari dokter itu pertama kali saya dikasih namanya Urdaflak, minumnya 3 kali sehari, dan itu juga saya minum. Alhamdulillah datang bulan saya akhirnya berhenti, dan bulan berikutnya teratur, setiap bulan teratur. Tetapi penyakit batu empedu itu yang akhirnya ketahuan, dan saya meminum obat Urdaflak dari dokter. Obat lambung kayaknya saya juga dikasih obat lambung. Terus untuk infeksi saluran kencing kalau nggak salah juga saya dikasih, dan saya menghabiskan semua kurang lebih 1 minggu. Tapi saya tidak datang ke dokter lagi ya, saya nggak balik ke dokter lagi untuk kontrol lagi, tidak, saya tidak balik. Saya menjalani kehidupan seperti biasa, hanya saja saya mengurangi makanan yang berlemak.
Nah, tapi saya belum sangat-sangat mengurangi, saya belum diet karena saya belum tahu pantangannya apa-apa saja. Saya hanya tahu mengurangi lemak itu saja sih. Ya mungkin lemak sapi kayak gitu yang saya tahu. Nah, suatu ketika saya makan nasi padang sedikit aja, baru satu suapan, dan akhirnya sakit itu timbul lagi. Sakit itu sakit banget, yang benar-benar sakit di bagian kanan atas perut ya, sakit banget itu, nggak tertahan. Saya minum Urdaflak dari dokter itu, saya minum tapi nggak ada perubahan. Maksudnya ya mungkin secara logika dulu saya taunya kalau minum Urdaflak langsung hilang gejala kolik, itu langsung hilang. Saya ngiranya gitu, ternyata itu kan untuk pemecah atau menghilangkan batu empedu yang ada di kantong empedu, bukan untuk menghilangkan rasa kolik. Nah, ketika itu saya masih rasa sakit terus. Saya cari tahu dong obatnya apa. Untuk sakit kolik, saya itu meredakannya dengan cara meminum parutan kunyit. Jadi kunyit saya parut, terus saya ambil airnya kurang lebih 1-2 sendok makan, lalu saya langsung minum tanpa saya rebus, tanpa saya tambah air, saya langsung minum. Bila perlu kalau ada madu bisa dicampur sedikit aja madunya, terus diminum. Kurang lebih 5-15 menit kolik saya langsung reda. Insya Allah teman-teman bisa mencobanya ketika kolik itu datang ya. Nah, jadi itu tidak bisa menyembuhkan atau menghilangkan batu empedu. Paling tidak kunyit itu bisa meredakan rasa kolik ketika kolik itu datang. Pola makan saya sudah mulai saya jaga ya, tetapi saya belum diet ketat, belum. Di bulan-bulan ini, di bulan 10 sampai bulan 12 itu saya belum diet ketat karena saya belum banyak mengetahui pantangan apa saja makanannya. Terus dan saya searching, saya cari tahu, dan akhirnya ya shock, ternyata hampir semua pantangan batu empedu. Jadi hampir semua saya tidak bisa makan. Saya lanjut minum obat Estasor itu, dan akhirnya saya USG di bulan 12. Saya USG ya di bulan 12 ini, hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini hasil USG saya di bulan 10 2017. Nih batunya ya, banyak banget nih, penuh banget. Nah, ketika itu di bulan 12 tahun 2017 batunya jadi seperti ini. Kata dokter sih masih banyak, dia hanya mengumpul jadi satu. Terus saya tanya, dok, kenapa kalau yang ini terlihat banyak sekali, kalau yang ini terlihat seperti ini? Dokter bilang katanya ini dia ngumpul jadi satu. Nih, dia ngumpul jadi satu karena saya sudah mengurangi lemak, jadi dia ada di bagian belakang. Kalau misalkan saya makan lemak, dia akan tersebar dan dia akan mau keluar ke saluran. Contoh seperti ini. Nah, ketika itu kan saya masih makan sembarangan karena ini awal saya tahu ada batu empedu ini. Jadi dia tersebar batunya, dia mau keluar, makanya menyebabkan sakit. Kalau yang ini saya sudah mengurangi, jadi dia ada di bagian belakang, dia anteng, jadi cairan empedu dia keluar dengan santai karena tidak ada lemak. Kalau misalkan ada lemak, nah batunya ini dia juga ingin keluar, dia ikut keluar karena cairan empedu dia banyak mengeluarkan cairan karena ada makanan yang mengandung lemak. Kata dokter sih seperti itu, dokter menjelaskan seperti itu guys. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman informasi ini. Nah, kalau untuk BAB, ada beberapa teman yang menanyakan BAB-nya seperti apa.
selama saya meminum obat Urdaflak atau obat batu empedu, BAB saya memang rada sedikit berubah, berbeda dengan normal seperti saya sebelum minum obat ya. Jadi BAB-nya itu seperti lembut, terus berwarnanya pucat juga, seperti habis makan pisang, warnanya seperti itu. Karena memang saya juga setiap hari memakan pisang kepok direbus, itu setiap hari saya makan. Karena saya mengurangi nasi ya, jadi saya makan pisang supaya mengenyangkan perut saya. Saya tidak tahu itu berubah, BAB saya berubah itu karena obat atau karena pola makan saya yang sudah berubah, juga saya tidak tahu. Jadi seperti yang saya alami sih seperti itu. Kalau untuk sekarang saya sudah tidak meminum obat Urdaflak dan makan saya bebas, ya BAB saya juga normal seperti dulu lagi. Nah, untuk cerita kali ini sekian dulu ya. Kita nanti lanjutkan di part berikutnya. Untuk cerita kali ini cukup dari belum saya mengetahui ada batu empedu sampai saya USG yang kedua kali. Ceritanya demikian seperti itu. Untuk pola makannya juga demikian seperti itu, saya sudah ceritakan di video tadi. Untuk cerita selanjutnya di USG yang ketiga, tonton di next part ya. Oke, supaya kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video baru.